alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Masya Allah, tak terasa mungkin 1 tahun yang lalu ya kira-kira saya sudah datang ke tempat ini. Dan kemudian alhamdulillah saya datang lagi ke sini. Saya sempat tanya pada panitia, kenapa datang ke Ternate lagi? Dari saya pribadi memang senang pindahan di Ternate. Dan kemudian alhamdulillah memang Allah takdirkan saya datang kemari lagi. Jadi selama 3 hari saya ada di sini, dari hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Insya Allah teman-teman semua tidak hanya ada di Ternate, tapi juga ada di Tidore dan Sofifi. Jadi Masya Allah Ternate ini termasuk yang cukup cepat saya datang kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menerima saya dan teman-teman tim dakwah untuk hadir kembali di sini. Bagaimana puasanya teman-teman semua? Alhamdulillah lancar. Baik, bagaimana Qur'annya? Tadi sambil nunggu baca Qur'an ya? Masya Allah. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya izinkan saya untuk memberikan salam penghormatan kepada Wakil Wali Kota Ternate Bapak Jasri Usman, yang saya hormati Persib Kartika Chandra Kirana, ibu-ibu dari Kota Ternate, Center, IPMI Maluku Utara, dan seluruh majelis satu persatu. Masya Allah. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan yang berkenaan bagaimana agar Ramadan ini membentuk kita menjadi pribadi yang kafah atau pribadi yang bertakwa. Baik teman-teman semua, semoga masih segar dan belum mengantuk. Semangat ya. Saya live di Instagram juga nih. Nah, jadi teman-teman yang di mana-mana bisa nonton juga. Izin sebentar. Baik. Baik. Teman-teman semua, alhamdulillah memasuki di malam yang ke-10 Ramadan, betul? Tak terasa sudah hampir 10 hari ya, kurang lebih kita berada di bulan suci Ramadan ini. Tadi sebelum saya datang kemari teman-teman sekalian, saya merenung ya, bermuhasabah. Selama 10 hari ini saya ngapain aja ya? Apakah sudah maksimal apa yang saya lakukan atau banyak lalainya? Jadi tadi sempat bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempat merenungi beberapa hari yang telah ditinggalkan ini. Cepat sekali rasanya Ramadan berlalu teman-teman semua. Tersisa tinggal 20 hari lagi, betul? Tak terasa 10 hari kita sudah jalankan. Bagaimana Quran kita? Besok kan libur kan teman-teman semua, yang kerja ataupun yang sekolah besok libur. Malam ini boleh nggak kita sama-sama bertekad untuk membaca Al-Quran, dapatlah mungkin 1 juz, 2 juz, 3 juz, untuk mengejar kemarin yang mungkin kita banyak lalainya, atau kemarin kita mungkin banyak sibuknya karena hari-hari biasa. Jadi weekend ini kita manfaatkan betul, kita mau ya Allah supaya kita maksimal betul ya dalam melaksanakan berbagai macam amal saleh di bulan suci Ramadan. Sekarang sudah menjelang weekend. Nanti malam kalau teman-teman belum ngantuk, teman-teman baca Quran dulu sebelum tidur. Teman-teman bangun lagi di awal, kemudian teman-teman baca Quran lagi, karena syahrul Ramadan adalah syahrul tilawah atau syahrul Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang agung, yang gak main-main. Tujuannya adalah untuk membuat kita jadi orang-orang yang lebih baik. Makanya dalam surah Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi kita mau, Allah inginkan kita di bulan suci Ramadan ini jadi orang-orang yang bertakwa, teman-teman semua. Kadang-kadang berlalunya Ramadan berlalu begitu saja. Padahal
kita bisa bayangkan teman-teman semua, bulan puasa ini mengajarkan kita untuk berpuasa semuanya. Tidak hanya kita puasa menahan lapar dan haus, tapi juga berpuasa menahan anggota badan dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tujuan orang-orang puasa di Ramadan untuk mencapai derajat takwa? Karena biasanya orang-orang yang puasa cenderung dia pasti senang dalam melakukan amal dan cenderung meninggalkan maksiat. Ketika kita berpuasa, aliran darah kita menyempit, teman-teman semua. Sementara syaitan masuk melalui aliran darah. Itu sebabnya orang-orang yang berpuasa biasanya enggan melakukan maksiat. Biasanya orang-orang yang berpuasa bersemangat melakukan berbagai macam ketaatan. Kalau kita lagi puasa, kemudian kita marah-marah dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kita pasti ingat saya lagi puasa. Kalau kita lagi puasa, tiba-tiba kita menonton tayangan-tayangan yang dibenci Allah, pasti kita nggak mau karena kita lagi puasa. Jadi puasa itu perisai bagi kita, benteng bagi kita untuk melindungi diri kita dari berbagai macam maksiat dan keburukan. Malu kita kalau buat maksiat lagi puasa, malu, betul? Betul gak? Kecuali orang-orang yang udah gak punya malu, kalau lagi puasa tetap jalan maksiat, naudzubillah min dzalik. Namun yang kita inginkan adalah kita lagi puasa dan kita malu melakukan berbagai macam maksiat. Kenapa? Karena tujuan orang-orang yang berpuasa adalah untuk mencapai derajat takwa. Bulan puasa ini bulan yang Allah pilih sebagai bulan mulia untuk ditulis sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, teman-teman semua, Allah memuji bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan inilah Allah memilih sebagai waktu diturunkannya Al-Quran yang mulia. Makanya orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah berada di bulan ini jangan banyak main-main. Jangan banyak menyia-nyiakan waktu seakan-akan kau masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu. Sebelum saya datang ke gedung ini, teman-teman sekalian, saya tadi sholat dulu dan menghidupkan malam ya. Karena kita menghidupkan malam itu boleh dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Dan kemudian saya teringat dengan ayah saya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman semua, di bulan suci Ramadan kali ini saya tidak bisa bersama dengan ayah saya lagi. Ayah saya tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bulan suci Ramadan. Jadi sebelum datang kemari, sedih saya mengingat bagaimana Allah tidak izinkan ayah saya untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang mungkin suatu hari nanti orang yang sedih mengingat kita ini tak bisa berjumpa dengan Ramadan. Jadi masih ada waktu 20 hari lagi untuk kita bersungguh-sungguh, teman-teman semua, untuk mencapai derajat takwa, supaya kalau nanti dipanggil oleh Allah sudah siap. Kapanpun Allah panggil siap. Kata ibu saya mau menyelesaikan seluruh hafalan Quran sebelum Allah memanggil saya. Setelah itu saya siap kembali kepada Allah, katanya. Tapi izinkan ya Allah, saya mau bersama dengan Al-Quran, menghafalkan Quran hingga akhir, hingga betul-betul menguasainya. Jadi kalau kembali kepada Allah, ketika sudah hafal Quran, Allah ampuni dosa, nikmat, kembali kepada sang kekasih. Kematian itu kembali kepada sang kekasih yang kita rindukan, Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah kebahagiaan bagi orang-orang beriman karena berjumpa dengan sang kekasihnya. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mempersiapkan bekal kematiannya. Jadi teman-teman semua, dikatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, bulan suci Ramadan ini bulan yang luar biasa. Pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan tidak ada satupun pintu yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka, dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Serta seorang penyeru menyeru, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah engkau kepada ketaatan di bulan Ramadan ini. Wahai orang yang mengharapkan keburukan atau maksiat, maka berhentilah dari perbuatan tersebut. Ya,
Jadi mudah-mudahan Ramadan menjadi momentum untuk berhenti dari perbuatan maksiat, berhenti dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, bulan yang Allah ajarkan kita tidak hanya Ramadan itu sabar, bulan sabar. Sabar untuk tidak marah-marah, sabar untuk tidak maksiat, sabar untuk tidak meneruskan perbuatan burukmu itu, sabar untuk beramal saleh. Tapi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diajarkan keikhlasan. Bulan yang di dalamnya diajarkan engkau ikhlas melakukan berbagai macam amal saleh, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman, engkau tahu dan engkau yakini ini perintah dari Allah, dan engkau mengharap pahala hanya dari Allah, engkau lillah melakukannya karena engkau ya Allah aku melakukan ini, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Allah ajarkan ikhlas. Engkau beribadah bukan karena ingin dipuji, engkau beribadah bukan karena engkau ingin dihormati oleh orang lain, kecil pujian manusia, hadiah manusia kecil, tapi kalau Allah ridha pada kita besar nilainya. Sebelum saya lanjutkan, saya minta kepada panitia, dapat pesan dari panitia untuk mengelilingkan kotak infak. Silakan panitia, agar teman-teman bisa bersedekah dengan harta terbaik. Berikutnya teman-teman sekalian, hadis berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan, tadi pada tarawih semuanya, tarawih di masjid sebelah, Masya Allah. Yang belum tarawih nanti pulang tarawih, jangan tinggalkan tarawih. Dia hanya 1 tahun 1 kali di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang melakukan salat malam, hidupkan malam, sedikit tidur di waktu malam, ya, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya pun akan diampuni. Dosa kita ini banyak, teman-teman semua, sangat banyak. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu ikhlas, puasa ikhlas, kemudian salat malamnya ikhlas, kemudian hadis berikutnya, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada Lailatul Qadar di 10 malam terakhir nanti untuk mengharap pahala dari Allah dan karena iman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa ikhlas melaksanakan amal saleh di bulan suci Ramadan? Pertama, engkau tidak mengharapkan pujian dari manusia, ya. Jangan engkau harapkan pujian dari manusia. Kenapa? Ada syirik yang samar. Syirik yang samar itu adalah riya, ketika engkau memperbagus salatmu itu supaya dilihat oleh orang lain. Riya ketika engkau memperbagus bacaan Qur'anmu supaya dipuji oleh orang lain. Ketika engkau banyak sedekahmu supaya dipuji oleh orang lain. Lawan dari ikhlas adalah riya. Berharap pujian-pujian dari manusia. Apa yang kita harapkan teman-teman sekalian? Pujian-pujian dari manusia sementara saja, setelah itu selesai. Kalau kita mengharap dari Allah, Allah beri tiada batas, Masya Allah. Orang puasa itu pahalanya atas tanggungan Allah. Allah beri tiada batas. Jadi bulan suci Ramadan kita mau ikhlas, bukan karena siapa-siapa. Gak peduli, mau dipuji alhamdulillah, gak dipuji gak ada masalah. Di depan banyak orang bersemangat, gak ada orang pun bersemangat ibadahnya, sama saja, gak ada masalah. Jadi bulan suci Ramadan kita mau jadi orang bertakwa. Caranya adalah melakukan ibadah secara ikhlas. Ikhlas itu yang pertama tandanya engkau belajar tidak mengharap puji-pujian dari manusia. Kedua, supaya engkau ikhlas adalah berusaha menyembunyikan amal salih. Ada amal ibadah yang terang-terangan yang kita bisa lakukan di depan banyak orang. Kita bisa posting di sosial media, bagus untuk memotivasi orang lain beramal salih. Tapi semua dari kita harus ada amal yang sembunyi-sembunyi yang kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasingkan diri. Di antara kita ada waktu kita berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Di antara kita ada yang ibadah terang-terangan, silahkan. Itu menginspirasi orang lain. Namun ada ibadah yang sembunyi-sembunyi untuk mengikhlaskan dirimu, amal ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah teman-teman semua. Yang ketiga, cara engkau ikhlas, beramalnya bukan untuk orientasi dunia. Engkau bersedekah hanya untuk mendapatkan balasan dunia, kecil. Kita mengharapkan balasan di hari akhir, teman-teman sekalian. Untuk apa beramal hanya mengharap pahala dunia, keuntungan dunia? Kita mau menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan yang di hari akhir. Jadi kita beramal saleh orientasinya hari akhir. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-20, Allah ingatkan, barang siapa yang mengkehendaki keuntungan di akhirat, dan Allah akan menambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia saja, maka Allah akan berikan sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya sedikit pun di akhirat. Jadi kalau kita beramal saleh mengharap ridha Allah, caranya ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah, sahabat-sahabat sekalian, dalam hadis surat Bukhari? Celakalah hamba dinar. Engkau melakukan sesuatu karena uang atau karena dinar. Celakalah hamba dirham. Celakalah hamba qataifah. Apa itu qataifah? Dan celakalah hamba khamisah. Apa itu khamisah? Ya. Jadi disebutnya sebagai celakalah orang-orang yang menjadi budaknya dinar, dirham, budaknya uang, atau budaknya baju-baju yang bagus. Ya, artinya engkau rela melakukan apapun demi mendapatkan itu, ya, budak-budak duniawi itu. Dia akan celaka dan kembali akan binasa. Kenapa dinamakan hamba dinar? Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba-hamba yang berpakaian mewah, ya. Karena mereka menggapai harta-harta tadi bukan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah hamba dinar, hamba dirham, hamba uang-uang, budak-budak itu semua. Kita tidak mau, teman-teman semua. Kita mau apapun yang kita lakukan lillah karena Allah. Saya minta kepada Allah, ya Allah, saya berdakwah di Ternate pada malam hari ini lillah karenamu ya Allah. Guru saya sering berpesan, oke, kalau berdakwah selain kau banyak beribadah untuk dirimu sendiri dan kau banyak beristighfar sebelum engkau berceramah, setelah engkau berceramah, engkau pandang setiap wajah orang dengan pandangan sayang. Karena dakwah adalah sayang. Kita sayang, kita cinta. Itu cara-cara agar engkau bisa berdakwah dengan baik, begitu. Berdakwah dengan lillah. Dan juga teman-teman semua, kita lakukan segala sesuatu karena lillah. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan berpuasa adalah untuk mencapai derajat takwa, ya, untuk mencapai derajat takwa. Namun pertanyaannya, orang bertakwa itu adalah orang yang seperti apa? Ada yang tahu siapakah orang yang paling bertakwa itu? Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia, tapi siapa dia? Apa ciri-cirinya? Teman-teman, lihat dalam surah, ya. Kita renungkan surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, apa kata Allah? Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan dari perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ada yang berbangsa-bangsa bersuku-suku, ada yang suku Jawa, ada yang suku Melayu, ada yang suku tertentu di Maluku. Ini sukunya apa? Hah? Ada suku-suku tertentu, ada suku Dayak, ada suku yang lain, banyak, ya. Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda. Yang mulia di antara kita semua bukan dari suku-suku tertentu, bukan. Yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Jadi puasa ini mengajarkan kita mau jadikan diri kita ini orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan orang yang paling bagus nasabnya, orang yang paling bagus keturunannya, orang yang paling bagus dari suku tertentu, tidak.
di hadapan Allah sama, namun orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, ya. Bertakwa itu apa sih? Dia yang paling berusaha untuk menunaikan perintah-perintah Allah dan dia berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Dia benci berbuat maksiat. Dia minta kepada Allah agar dirinya dibencikan dalam berbuat maksiat, dan dia minta kepada Allah agar dia mencintai amal-amal saleh, mencintai orang-orang saleh. Itulah orang-orang bertakwa, teman-teman semua. Jadi orang bertakwa itu bukan dilihat dari keturunan-keturunan kalian, ya, atau kaya rayanya kalian, atau jabatan-jabatan yang tinggi, tidak. Yang paling mulia adalah mereka yang memiliki takwa yang luar biasa. Begitu teman-teman sekalian. Maka dikatakan jangan kalian saling berbangga dengan suku-suku kalian, jangan saling berbangga dengan tingginya nasab kalian. Seharusnya kalian semua, kita semua saling berbangga di antara kita mana yang paling bertakwa. Dan puasa itu tujuannya untuk mencapai derajat takwa. Ciri-ciri bahwa kita amal ibadahnya diterima di bulan suci Ramadan ialah kalau setelah Ramadan kita jadi orang bertakwa. Kita meraih hari kemenangan jadi orang yang bertakwa. Yang setelah selesai bulan suci Ramadan tetap jadi orang bertakwa, yaitu berusaha apa yang Allah perintahkan kita jalankan. Kalau di Ramadan pakai jilbab, pasca Ramadan pakai jilbab. Kalau di Ramadan baca Quran, setelah Ramadan lanjut baca Quran. Kalau di Ramadan puasa, setelah Ramadan masih terus berpuasa. Kalau Ramadan qiyamul lail, menghidupkan malam, pasca Ramadan juga engkau menghidupkan malam, qiyamul lail, ya. Orang yang mulia bukan orang yang kulitnya putih, ya teman-teman sekalian, yang paling cantik, bukan. Lagi-lagi bukan yang berketurunan ningrat, bukan. Di hadapan Allah sama. Kita mau jadi orang yang paling mulia, yakni orang yang bertakwa. Pertanyaannya teman-teman sekalian, bagaimana caranya agar jadi orang bertakwa? Sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran 133 sampai 135. Ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 133 sampai 135. Teman-teman, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ikatlah ilmu dengan tulisan, karena daya ingatmu ini gak bisa meraih semuanya. Jadi kalau ada dalam majelis ilmu, berusahalah untuk mencatat supaya ilmu itu tidak menguap begitu saja. Jadi silakan teman-teman buka catatannya atau tulis di handphonenya sekiranya ada yang penting, supaya bisa kembali di share kepada teman-temannya yang lain. Begitu ya. Baik. Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135. Boleh semuanya coba buka Qur'annya atau buka handphonenya, kita baca sama-sama. Sudah siap? Surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Kita baca sama-sama, semuanya fokus. Kita mau malam ini kita baca Al-Quran. Sudah ada di handphone atau di Al-Qurannya? Surah ketiga, surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Boleh kita baca sama-sama? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Inilah yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni mereka yang orang-orang yang gemar berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan dosa atau menzalimi diri sendiri, mereka akan segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa sedang mereka mengetahui. Tujuan diadakannya puasa di bulan suci Ramadan untuk kita mencapai derajat takwa. Ciri-ciri orang bertakwa disampaikan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135, teman-teman semua. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu, yang pertama tadi dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dia gemar berinfak. Ada orang yang kalau beli barang-barang lainnya mudah, kerjanya belanja online shop atau beli ke barang-barang ke toko-toko yang bagus-bagus, Masya Allah, barang bertumpuk-tumpuk ada di rumah. Padahal setiap barangmu yang ada di rumah akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanya, engkau beli ini dari mana uangnya? Engkau keluarkan untuk apa? Engkau banyak timbun-timbun barangmu yang tiada guna ini untuk apa? Jadi teman-teman sekalian, kita kadang-kadang gemar berbelanja ini itu, tapi giliran sedekah, kalau lihat dompet, aduh sayang nih. Kalau uang merah yang dikeluarkan sayang nih, ya. Kalau sedekah harta-harta sisa, Allah memang tidak lihat jumlahnya, Allah lihat keikhlasanmu. Tapi masa penghasilan misalnya 10 juta, sedekahnya misalnya cuman berapa? 10.000 misalnya. Atau penghasilannya 20 juta, sedekahnya 20.000 misalnya. Ya, sedekah diperbanyak teman-teman semuanya. Allah katakan berinfak manusia, maka Allah akan berinfak kepadamu. Berinfak dalam bagaimana keadaannya? Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ciri orang bertakwa itu adalah berinfak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Susah saja berinfak, apalagi. Saya mau cerita teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu, saya kalau tidak safari dakwah biasanya salat tarawih di pesantren. Karena di pesantren Maskal Hufat itu setiap hari ada pembicara yang berbeda-beda. Sampai suatu malam ada salah satu pembicara, dia adalah seorang penjual mie ayam yang senantiasa berkeliling di area pesantren. Teman-teman tahu, bapak penjual mie ayam ini, kalau kami beli, para murid-murid santri-santri tahfidz beli, dikasih gratis. Kadang-kadang murid-murid malu sebenarnya, tapi beliau itu selalu memberikan gratis, ya, miminya itu kepada para santri. Bahkan kadang-kadang di pesantren ini kami mengundang beliau untuk jadi tamu undangan dalam acara-acara pesantren. Beliau bukannya datang begitu saja, tapi beliau datang sekaligus membawa mangkuk berisi mie ayam untuk para santri-santri. Jadi salah satu pengurus bertanya pada saat itu, di saat selesai tarawih kan ada sharing ya, Bapak ada rugi tidak sih? Banyak sekali memberikan mie ayam gratis kepada anak-anak pesantren. Rugi tidak Pak? Sementara Bapak jualan pakai gerobak. Kata beliau, enggak. Tidak tahu bagaimana cara kerja Allah. Saya berikan 30 mangkok mie ayam, tiba-tiba dapat orderan lagi yang banyak dari yang lain. Itu cara kerja Allah. Berinfaklah kepada sesama manusia, Allah akan berinfak kepadamu. Janji Allah. Jadi kalau orang-orang yang kalau kita lihat teman-teman sekalian usahanya maju, usahanya lancar, pasti
dia punya amalan sedekah pasti. Pasti, saya yakin itu. Setiap kali kalau kita lihat orang-orang hebat, bisnisnya lancar, usahanya lancar, kehidupannya cukup, pasti salah satu amalan yang dia lakukan adalah sedekah. Karena dia yakin, ya, sedekah yang dia keluarkan tidak kemana-mana. Al-Baqarah 261. Sedekah yang kau keluarkan di jalan Allah, infak yang kau keluarkan, maka Allah ganti menjadi 100 sampai 700 kali lipat, teman-teman semua. Ya. Jadi ciri orang bertakwa, dia berinfak di waktu sempit, dia infak. Di waktu lapang dia juga berinfak. Ya, dalam keadaan senang dia berinfak, dalam keadaan sulit pun dia berinfak. Sekarang infak nggak susah-susah. Bulan suci Ramadan, bulan yang banyak seharusnya kita berderma. Rasulullah SAW orang yang paling banyak berderma di bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan kedermawanan beliau lebih cepat daripada angin yang berhembus. Kalau kita mungkin saya nggak punya banyak uang, bagaimana cara berderma? Gampang ibu-ibu sekalian. Kalau kita memberi makan orang-orang buka puasa, kita mendapatkan makanan, kita mendapatkan pahala dia puasa kan? Bagaimana caranya? Kemarin saya buka di pesantren ibu-ibu sekalian, saya mendapat kantong plastik kecil yang isinya 3 buah kurma dan 1 botol air, 1 gelas air mineral. Jadi ada para dermawan yang sedekahnya dengan begitu. Kita kasih 1 biji kurma, kita dapat pahala puasa orang itu. Jadi pandai sekali para dermawan ini ya. Mereka ini mungkin saat itu uangnya tidak banyak, dalam keadaan susah, tapi beliau masih mau berderma dengan cara membungkus 3 kurma, dibagikan begitu saja kepada orang-orang untuk membatalkan puasa. Jadi silakan berpikir bagaimana caranya kita bisa ambil peran di bulan puasa Ramadan ini untuk kita bisa berderma, bisa bersedekah. Allah nggak lihat jumlahnya, Allah lihat keikhlasanmu. Jadi ciri orang bertakwa adalah salah satunya dia gemar berderma, dia gemar bersedekah, dia gemar berinfak. Siapa yang paling berhak untuk kita berikan infak? Orang terdekat. Lihat kalau ada orang tuamu yang miskin, kakak adikmu yang miskin, paling berhak engkau berikan infak sedekahmu. Baru orang sekitar. Banyak sekali orang-orang sekitar teman-teman sekalian, berikan harta terbaikmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mau jadi orang yang bertakwa. Sebagaimana puasa mendidik kita menjadi orang bertakwa, orang bertakwa itu punya ciri-ciri adalah dia adalah orang yang menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai dalam menahan marah. Jadi ingat ya, puasa itu juga salah satunya adalah kalau ada orang mengajak kita marah, dia ajak kita bertengkar, dia mengucapkan kata-kata yang buruk, dia melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan kau marah, kata Rasul kan? Kata Rasul apa? Katakan aku sedang berpuasa, aku tidak mau ikut-ikutan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Ya? Kata Rasul, kalau ada orang yang jahil mengganggumu, usil kepadamu, jangan kau balas, katakan aku sedang berpuasa, ya kan? Jadi termasuk ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang pandai dalam menahan amarah. Orang yang kuat bukan orang yang paling pandai dalam berkelahi. Orang yang paling kuat bukan orang yang paling hebat dalam bertarung. Namun orang yang paling kuat ialah mereka yang mampu menahan amarah. Terlebih di bulan puasa ini, kalau ada orang-orang jahil yang mengganggu kita, orang-orang jahil mengganggu kita, kita katakan saya sedang berpuasa. Ada orang-orang yang menghina, mencaci maki, melakukan perbuatan buruk, qalu salama. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 diucapkan salah satu ciri ibadur rahman, ciri orang saleh, dia bersikap tawadhu', rendah hati, dan kalau ada orang-orang jahil mengganggu dia, qalu salama. Dia ucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mengundang keselamatan. Ya. Apa kata Rasulullah? Kemarahan itu akan mengumpulkan seluruh kejelekan. Makanya kalau teman-teman marah, Rasul memberitahu caranya bagaimana supaya menahan marah. Pertama, ucapkan ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikutnya silakan engkau berwudu. Karena marah itu dari syaitan dari api, maka cepat berwudu. Setelah itu engkau diam sejenak, karena kalau engkau marah, engkau bisa mengeluarkan kata-kata yang nanti engkau kalau sudah sadar menyesal. Jadi diam sejenak supaya engkau tidak mengatakan sesuatu, engkau tidak melakukan sesuatu, engkau tidak mengambil keputusan yang salah pada saat marah. Kemudian Rasul katakan kalau engkau marah juga ubah posisimu.
yang tadinya berdiri jadi duduk, yang tadinya duduk jadi baring. Karena kalau orang sudah posisinya semakin rendah, sulit dia untuk marah-marah. Ada nggak orang yang baring, kamu dasar ya, kurang ajar ya, ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Jadi kalau lagi marah, ubah posisimu. Berikutnya yang ketiga, teman-teman sekalian, ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Termasuk memaafkan kesalahan orang lain atau memberi maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Itu termasuk perbuatan orang-orang yang bertakwa. Memaafkan orang lain ini, ya ini utama sekali, Masya Allah ya. Memaafkan orang lain ini sebenarnya lebih utama dari menahan marah itu tadi, teman-teman sekalian. Karena memaafkan orang lain berarti kita tidak balas dendam terhadap orang yang menyakiti kita, dan kita bermurah hati kepadanya. Dalam hidup ini ada orang-orang yang pernah menyakiti kita, betul? Kadang-kadang dia sakiti kita dengan lisannya, nggak usah jauh-jauh. Kadang suami kita menyakiti diri kita dengan lisan-lisannya, atau dengan perbuatannya, atau anak-anak kita menyakiti kita, atau saudara-saudara kita, adik kakak kita menyakiti kita, misalnya orang-orang terdekat menyakiti kita. Ternyata ciri orang bertakwa, dia mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain berarti dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, teman-teman sekalian. Dia menjauhi akhlak yang tercela, karena memaafkan hamba Allah adalah sebagai kasih sayang kepada orang tersebut. Kita berbuat baik kepada orang tersebut, ya. Begitu teman-teman semua, tidak mudah. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata kita minta maaf, tapi dalam Al-Qur'an itu kata-katanya adalah kita memberi maaf. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain dalam puasa ini untuk apa? Engkau puasa, engkau sholat, engkau tadarus, tapi dalam hatimu masih banyak benci, iri, dengki, dendam, ingin melakukan balas dendam kepada seseorang. Bagaimana engkau bisa tenang dan fokus dalam menjalankan ibadahmu? Tapi kalau kita maafkan, hati kita lapang, betul nggak? Hati kita tenang, sehingga kita fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, teman-teman ingat saja, orang yang zalim kepada kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, balasannya adalah di sisi Allah. Ya, Allah melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, dan Allah membalas perbuatan orang-orang yang zalim. Ya, namun ketika kita memaafkan, itu urusan kita. Kita menjadi lapang, menjadi tenang. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-40 dikatakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, dalam hadis surat Tirmidzi disebutkan 3 hal yang Allah bersumpah di dalamnya. Apakah itu? Pertama, harta tidaklah berkurang dengan sedekah. Itu janji Allah. Yang pertama, Allah bersumpah dengannya, harta yang engkau keluarkan di jalan Allah, engkau tidak akan pernah terasa kurang. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Kedua, tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang memberi maaf kecuali kemuliaan. Ketika kita memaafkan orang lain, Allah beri kemuliaan kepada dirimu. Dan ketiga, Allah bersumpah, barang siapa yang rendah hati atau yang tawadhu' karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi kita jadi orang yang rendah hati, yang tawadhu', baik di hadapan manusia lainnya maupun rendah hati di hadapan Allah. Ciri rendah hati di hadapan Allah adalah banyak bersujud. Ciri rendah hati di hadapan Allah adalah banyak berdoa. Kenapa? Ketika engkau bersujud, engkau letakkan kepalamu yang mulia ini, yang paling mulia di antara anggota badan kan kepala, engkau letakkan di paling rendah, dan engkau katakan Subhana Rabbiyal A'la. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Kita rendah diri di hadapan Allah. Kita mengatakan Engkau yang maha besar ya Allah. Kami bukan siapa-siapa, kami sangat kecil, tidak ada artinya. Dan ciri orang yang tawadhu', rendah hati di hadapan Allah, banyak angkat tangan untuk berdoa. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak bisa berkuasa atas segala sesuatu. Yang bisa kasih dia rezeki Allah, yang bisa mensehatkan dia dari sakit adalah Allah, yang bisa menyelamatkan dia adalah Allah. Dia tidak berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah bersumpah, bagi orang yang tawadhu', orang yang rendah hati, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Begitu pula dalam surah Ali Imran 135 kelanjutannya tadi.
Ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak bertaubat. Apakah di sini teman-teman suci semua? Ada yang enggak pernah bikin dosa? Ada enggak? Yang bersih dari dosa? Siapa pendosa? Coba tunjuk tangan. Siapa pendosa? Yang enggak tunjuk tangan bersih dari dosa? Siapa pendosa di sini, tunjuk tangan. Siapa pendosa? Siapa yang merasa dirinya pernah berbuat dosa? Semuanya pernah berbuat dosa. Betul? Maka ciri orang bertakwa berikutnya teman-teman semua adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan seperti apa? Taubat dari dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Taubat karena kita belum mengerjakan amal soleh dengan sempurna. Kenapa setelah selesai sholat teman-teman beristighfar? Betul? Kenapa setelah selesai sholat teman-teman bertaubat? Kan teman-teman sudah menyelesaikan amal saleh. Kenapa harus bertaubat? Kita bertaubat dari amal saleh yang mungkin tidak sempurna. Jadi beristighfar itu bukan hanya setelah melakukan amal-amal buruk. Kita beristighfar juga ketika kita setelah melakukan amal-amal saleh. Karena kita khawatir dalam amal ibadah yang kita lakukan tidak sempurna. Jadi banyak beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar 70 sampai 100 kali lipat. Padahal dia dijamin Rasulullah dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita? Apa kata Rasul? Telah ditunjukkan neraka dan surga di hadapanku. Andaikan kalian tahu apa yang aku lihat, wahai para sahabatku, niscaya kalian akan lebih banyak menangis dibandingkan dengan tertawa. Jadi Rasul minta kita muhasabah. Rasul minta kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Allah? Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun lagi, Allah Maha Penyayang. Teman-teman teringat? Apakah teman-teman ingat kisah orang yang telah membunuh 100 orang? Pernah dengar cerita itu? Ada orang yang telah membunuh. Dia membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut mendatangi orang ahli ibadah. Dikatakan, wahai orang ahli ibadah, saya mau bertaubat kepada Allah, tapi saya telah membunuh 99 orang. Dosa saya sangat banyak. Kata ahli ibadah, mustahil Allah mengampuni dosa-dosamu. Dosamu sudah terlalu banyak. Maka pendosa ini marah dan membunuh orang tersebut. Genaplah menjadi 100 orang. Orang ini pun datang kepada orang yang bijaksana. Saya telah bunuh 100 orang. Saya mau bertaubat. Bagaimana caranya? Orang yang bijaksana ini mengatakan, tentu saja Allah mengampuni semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Dosa-dosa di masa lalumu Allah ampuni semuanya. Hanya saja engkau perlu berhijrah. Tempatmu, pergaulanmu, pergaulan yang tidak baik. Orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang buruk. Berhijrah. Cari tempat yang baik. Cari pergaulan yang baik. Dengan begitu engkau bisa sempurna dalam hijrahmu. Maka dalam perjalanan, orang ini pada akhirnya dia meninggal dunia. Kira-kira dia masuk surga atau masuk neraka, teman-teman semua? Masuk surga atau masuk neraka? Dia masuk ke surga Allah. Kenapa? Karena di akhir hidupnya dia berniat melakukan amal-amal saleh. Di akhir hidupnya dia melakukan amal-amal kebaikan. Walaupun belum sempat beramal saleh, namun dia
adalah orang yang di akhir hidupnya husnul khatimah karena berniat baik. Walaupun belum beramal saleh tapi sudah berniat baik, maka Allah nilai ini sebagai sebuah amal saleh. Maka orang ini dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, momentum Ramadan ini adalah momentum kita mau jadi orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa adalah dia gemar berinfak di waktu sempit maupun di waktu lapang. Dia menahan amarah. Dia adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dia adalah orang yang gemar bertaubat. Jadi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Sudah selesai ceramah saya pada hari ini. Saya ingin teman-teman lihat video yang mungkin barangkali teman-teman sudah pernah lihat, dan kita terus berdoa agar Allah takdirkan kita juga menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Silakan videonya ditayangkan, silakan.